Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah komputasi numerik yang beranggotakan yang pertama ada Reza Anggiana, yang kedua ada Bagus Hermawan, yang ketiga ada Nurfitriani Romadona, dan yang keempat ada Marlohan. Pada kali ini akan menjelaskan tentang regresi linier dan regresi kuadratik dengan menggunakan listing program pada MATLAB. Pada soal yang pertama ini, kita akan membahas tentang regresi linier dengan menggunakan listing program pada MATLAB. Bisa dilihat listing program untuk regresi linier. Nah, ketika listing program berikut kita run, maka hasil listing programnya akan ditampilkan pada command window. Untuk penjelasan listingnya bisa kita lihat pada line pertama. Line pertama ini fungsinya untuk menghapus atau membersihkan pada tampilan di command window tersebut. Nah, pada line kedua ini untuk membersihkan atau menghapus data-data yang ada pada workspace di sini. Pada line ketiga ini, listing program berikut yaitu display atau untuk menampilkan. Nah, nantinya akan menampilkan suatu tulisan yaitu metode regresi linier pada data pertumbuhan tanaman. Nah, pada line keempat ini, listing program berikut itu untuk menunjukkan banyaknya suatu percobaan, di mana P tersebut untuk menginisialisasikan banyaknya percobaan. Data banyaknya percobaan yang kita gunakan yaitu sebanyak 7. Nah, pada line kelima ini merupakan listing program untuk menampilkan suatu data variabel X, di mana data variabel X yang kita gunakan yaitu 1, 3, 7, 9, 11, 20, dan data ketujuh yang terakhir yaitu 22. Nah, untuk line ke-6 merupakan listing program untuk menampilkan data variabel Y, di mana nantinya akan menampilkan data variabel Y yaitu 2, 5, 12, 14, 15, 20, dan 25. Pada line ke-8, listing program berikut untuk menampilkan hasil dari data variabel X kuadrat tersebut, yaitu 1 kuadrat, yaitu 1, 3 kuadrat, yaitu 9, sampai dengan data ketujuh yaitu 22 kuadrat, yaitu 484. Nah, pada line ke-9, listing program berikut untuk menghasilkan data variabel XY, di mana 1 atau di mana X dikali Y, 1 dikali 2 hasilnya 2, 3 kali 5 hasil 15, sampai dengan data ketujuh yaitu 22 dikali 25, di mana hasilnya 550. Nah, pada line ke-10 listing program berikut untuk menghasilkan sigma variabel X atau penjumlahan keseluruhan dari data X tersebut. Nah, di mana jumlah keseluruhan dari data X tersebut yaitu sebanyak 73. Nah, pada line ke-11, listing program tersebut untuk menampilkan hasil penjumlahan keseluruhan dari variabel Y, di mana hasil jumlah keseluruhan dari variabel Y tersebut yaitu 93. Nah, untuk line ke-12 ini merupakan hasil jumlah keseluruhan dari X kuadrat tersebut, di mana jumlah keseluruhan atau sigma dari X kuadrat tersebut yaitu 1145. Nah, pada line ke-13 ini, listing program berikut merupakan sigma variabel XY atau penjumlahan keseluruhan dari variabel XY tersebut, di mana hasil dari sigma XY tersebut yaitu 1342.
Pada line ke-15 merupakan listing program untuk menghasilkan nilai A0, di mana dengan menggunakan persamaan sigma x kuadrat dikali sigma y dikurangi sigma x dikali sigma xy per jumlah data dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x pangkat 2, sehingga akan menghasilkan A0 sebesar 3,1716. Pada line ke-16, listing program tersebut untuk menampilkan hasil dari A1 dengan menggunakan persamaan jumlah data dikali sigma xy dikurangi sigma x dikali sigma y per jumlah data dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x pangkat 2, sehingga nantinya akan menghasilkan A1 sebesar 0,9698. Pada line 18 ini merupakan data variabel X, yang dimana nantinya data variabel X ini akan kita masukkan pada persamaan fx sebelumnya. Nah, pada line 19 ini listing program untuk menampilkan suatu hasil dari persamaan nilai prediksinya, di mana dengan menggunakan Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X. Nah, nilai X ini nantinya akan dimasukkan satu persatu pada persamaan dari Y tersebut, sehingga akan menghasilkan seperti berikut. Untuk X sama dengan 1, maka hasilnya 4,1415. Untuk X sama dengan 3, nanti hasilnya akan 6,0812 sampai dengan data ke-7, yaitu pada X sama dengan 22. Nantinya ketika kita masukkan pada persamaan ini akan menghasilkan hasil 24,5082. Pada line ke-21 listing program berikut ini untuk menampilkan suatu gambar grafik, di mana plot di sini berhubungan dengan XA atau variabel XA, YA, O, X, dan Y. Nah, O di sini ini nantinya untuk menampilkan suatu data dari XAYA. Nah, data dari X dan Y-nya ini dipresentasikan dengan lambang O. Nah, pada line ke-22 ini merupakan suatu range koordinat pada sumbu X dan Y, di mana 0 sama 25 ini merupakan sumbu X, dan 0,25 di sini untuk sumbu Y. Nah, pada line ke-23 ini untuk menampilkan suatu judul atau title, di mana title di sini yaitu suatu data pengamatan. Nah, pada line ke-24 ini listing program tersebut untuk memberi suatu label pada titik koordinat X, di mana kita melabeli koordinat X tersebut dengan huruf X. Pada line ke-25 ini sama untuk memberi label pada koordinat Y, di mana kita melabelinya dengan huruf Y. Pada listing program regresi linear berikut akan menampilkan suatu gambar grafik. Bisa kita lihat pada gambar. Bisa kita lihat pada hasil gambar pada listing program regresi linear. Nah, pada gambar berikut menampilkan sebuah garis lurus yang merupakan
fungsi liniernya. Nah, fungsi linier atau garis lurus ini itu menggambarkan suatu kondisi data, di mana kondisi datanya tersebut bisa kita lihat pada bulatan biru ini. Nah, bulatan biru ini merupakan kondisi datanya. Pada soal yang kedua ini, kita akan membahas tentang regresi kuadratik dengan menggunakan listing program pada MATLAB. Bisa kita lihat listing program regresi kuadratik. Nah, ketika listing program tersebut kita run, maka hasil dari listing programnya akan ditampilkan pada command window. Bisa dilihat. Untuk pembahasan listing program untuk regresi kuadratik bisa kita lihat pada line ketiga listing program tersebut untuk menampilkan tulisan yaitu menggunakan metode regresi kuadratik. Pada line keempat ini untuk jumlah data yang kita gunakan. Jumlah data yang kita gunakan yaitu ada 6 data. Pada line kelima ini, listing program berikut merupakan suatu data variabel X, di mana nantinya akan menghasilkan data X sendiri, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pada line ke-6 ini, merupakan listing program untuk menghasilkan data variabel Y. Bisa kita lihat hasilnya. Hasil data variabel Y-nya yaitu 2,1, 7,7, 13,6, 27,2, 40,9, dan 61,1. Pada line ke-8, ini merupakan listing program untuk menampilkan nilai X kuadrat. Sehingga hasilnya yaitu kuadrat dari 0 yaitu 0, 1 kuadrat yaitu 1, sampai 5 kuadrat yaitu 25. Nah, untuk line ke-9 ini, untuk listing program berikut untuk menampilkan hasil dari X pangkat 3. Sehingga bisa kita lihat hasilnya 0, 1, 8, 27, 64, 125. Untuk line ke-10 ini, listing program ini untuk menampilkan hasil dari X pangkat 4, di mana nanti hasilnya sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Pada line ke-11 ini, untuk menampilkan data variabel, untuk menampilkan suatu data dari X dikali Y. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Yaitu 0, 7,7, 27,2, 81,6, 103,6, 305,5. Nah, untuk line ke-12 ini untuk menghasilkan data YX kuadrat atau X kuadrat Y. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Pada line ke-14, listing program di sini merupakan suatu penjumlahan keseluruhan dari data variabel X, sehingga jumlah keseluruhan data X sama dengan 15. Pada line ke-15 ini merupakan jumlah keseluruhan data Y, sehingga jumlah data keseluruhan data Y ini sama dengan 152,6. Pada line ke-16 ini merupakan jumlah keseluruhan data X kuadrat, sehingga jumlah keseluruhan X kuadrat itu sama dengan 55. Nah, pada line ke-17 ini merupakan jumlah keseluruhan data dari X pangkat 3, sehingga jumlah keseluruhan atau sigma dari X pangkat 3 ini yaitu 225.
Nah, pada line ke-18 ini merupakan jumlah data dari X pangkat 4, sehingga hasilnya X pangkat 4 yaitu 979. Nah, pada line ke-19 ini merupakan jumlah data dari X kali Y, sehingga jumlah data dari X kali Y yaitu sebesar 585,6. Pada line ke-20 ini merupakan listing program untuk jumlah data keseluruhan untuk X kuadrat Y, sehingga hasil dari jumlah keseluruhan data X kuadrat Y itu pada line ke-22 sampai dengan 25. Pada listing program di sini nantinya akan menghasilkan atau menampilkan suatu hasil yang sesuai dengan yang ada di sini. Pada line ke-22 akan menampilkan suatu tulisan menggunakan metode eliminasi Gauss. Sedangkan pada line 23 sampai 25 akan menampilkan suatu persamaan di mana nantinya persamaan berikut untuk mencari nilai dari A0, A1, dan A2 dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Pada line ke-27 sampai dengan line 29 nantinya akan menampilkan suatu hasil berbentuk baris. Nah, pada line ke-7 ini merupakan baris pertama. Pada line 28 itu merupakan baris kedua dengan hasil seperti ini. Pada line 29 ini akan menampilkan baris ketiga pada seperti ini. Sehingga nantinya A di sini merupakan bentuk suatu matriks dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Maksudnya A di sini nanti akan membentuk suatu matriks yang berisikan suatu baris dan kolom. Bisa dilihat hasil dari matriks A di sini merupakan baris dan kolom. Nah, di sini merupakan baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Untuk pertama, kita akan membuat suatu eliminasi Gauss di mana yang kita gunakan yaitu eliminasi Gauss-Jordan yang harus menghasilkan matriks 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Itu hasil akhirnya. Nah, yang pertama kita menggunakan atau kita harus membuat pada baris pertama ini, pada baris pertama kolom pertama ini angka 1, sehingga kita bisa menyederhanakan atau kita bisa menghasilkan nilai 1 pada baris pertama kolom pertama dengan mengeliminasikan baris 1 dikurangi baris 2 yang dibagi dengan 3. Sehingga hasilnya bisa kita lihat pada baris 1 kolom ke-1 menghasilkan 1. Pada baris pertama kolom kedua akan sama dan menggunakan seperti ini. Nantinya baris pertama kolom kedua dikurangi baris kedua kolom kedua dibagi 3. Bisa kita lihat seperti ini. Jadi 15 nantinya dikurangi dengan 55 dibagi 3. Maka hasilnya akan ini. Lalu selanjutnya 55 dikurangi 225 dibagi 3, hasilnya akan ini. Sampai dengan selanjutnya yaitu 152,6 dikurangi
dengan 585,6 dibagi 3. Hasilnya ini. Pada baris pertama kolom selanjutnya, seperti kolom 2 dan kolom 3 dan kolom 4, sama caranya seperti ini. Misalnya pada baris kedua kolom kedua, 15 dikurangi 55 per 3. Hasilnya akan ini. Dan selanjutnya, sehingga matriks A untuk baris pertama kolom pertama yang menghasilkan 1 akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita harus mendapatkan nilai 0 pada baris kedua pada kolom pertama. Nah, untuk menghasilkan nilai 0 pada baris kedua kolom pertama, kita menggunakan atau kita harus mengeliminasikan baris kedua dengan 15 dikali baris pertama. Sehingga 15 dikurangi 15 dikali dengan 1, yaitu 0. 0 hasilnya. Untuk selanjutnya itu baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga, dan selanjutnya itu sama dengan menggunakan rumus ini atau dengan mengeliminasikan ini, sehingga untuk matriksnya bisa kita lihat akan seperti ini hasilnya. Untuk yang ketiga, yaitu pada baris ketiga ini kita harus mendapatkan nilai 0 biar untuk memudahkan mendapatkan nilai 0 pada baris ketiga ini, kita mengeliminasikan baris ketiga ini dengan baris ke-1, di mana baris ke-1-nya ini kita kalikan dengan 55, di mana baris ketiga ini yaitu 55 dikurangi baris kolom pertama yaitu 1, sehingga 1 dikali 55 hasil 55, 55 dikurangi 55 yaitu 0. Untuk baris pertama kolom kedua dan kolom selanjutnya sama dengan menggunakan eliminasi ini, sehingga hasilnya bisa kita lihat pada matriks di sini. Sini yang akan berubah. Pada line ke-39 ini merupakan listing program untuk menghasilkan nilai 1 pada baris kedua, kolom kedua, di mana seperti yang kita lihat pada matriks sebelumnya, baris kedua yaitu 105. Nantinya baris kedua ini akan dibagi dengan 105 juga, sehingga 105 dibagi 105 akan menghasilkan 1. Dan pada baris kedua kolom ketiga dan seterusnya juga akan sama dengan menggunakan ini, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Pada line ke-41, di sini untuk menghasilkan angka 0 pada baris pertama, kolom kedua. Pada baris pertama kolom kedua ini, bisa kita lihat hasil baris pertama kolom kedua ini yaitu minus 10/3. Nah, nantinya pada baris pertama ini kita akan jumlahkan dengan
10/3 dikali baris kedua. 10/3 baris kedua yaitu 1. Jadi nanti minus 10/3 ditambah 10/3 hasilnya yaitu 0. Untuk baris pertama kolom ketiga dan selanjutnya itu akan sama dengan menggunakan cara seperti ini, sehingga akan menghasilkan ini 0. Pada line 43 merupakan suatu listing untuk menghasilkan hasil 0 pada baris ketiga kolom kedua, di mana pada baris ketiga ini nantinya akan dikurangi dengan 1225/3 dikali baris kedua kolom kedua, di mana baris kedua kolom kedua ini itu 1. Nantinya hasilnya ini akan 0. Bisa kita lihat pada baris ketiga kolom kedua hasilnya ini akan 0. Untuk baris ketiga kolom ketiga dan selanjutnya sama dengan menggunakan cara seperti ini, sehingga nanti hasilnya akan menjadi ini. Listing program pada line 46 ini akan menghasilkan angka 1 atau hasil 1 pada baris ketiga kolom ketiga. Akan menghasilkan angka 1 pada baris ketiga kolom ketiga di sini dengan menggunakan rumus atau dengan menggunakan baris ketiga yang nantinya akan dibagi dengan 112/3, sehingga nanti akan menghasilkan 1. Lalu pada baris ketiga kolom selanjutnya sama dengan menggunakan seperti ini, sehingga akan menghasilkan hasil ini, seperti ini. Pada line ke-48, listing program di sini akan menghasilkan hasil 0 pada baris pertama kolom ketiga. Di sini akan menghasilkan 0 dengan menggunakan eliminasi itu baris pertama ditambah 10/3 dikali baris ketiga kolom ketiga. Nah, baris pertama kolom ketiga ini nilainya yaitu minus 10/3, sehingga ketika kita jumlahkan dengan 10/3 dikali 1 hasilnya akan 0. Untuk baris pertama kolom selanjutnya juga sama dengan menggunakan ini, sehingga hasilnya yaitu 0, yaitu ini. Pada line ke-50, listing program berikut akan menghasilkan hasil 0 pada baris kedua kolom ketiga, yaitu di sini akan menghasilkan hasil 0 dengan menggunakan eliminasi berikut, sehingga pada baris kedua kolom ketiga akan menghasilkan hasil 0. Dan sehingga kita bisa mendapatkan suatu persamaan. Di sini merupakan A0, di sini merupakan A1, dan di sini merupakan A2, sehingga A0 yang kita miliki yaitu sebesar 2,4786, A1 yaitu 2,3593, dan A2 yaitu 1,8607. Sehingga bisa kita lihat pada listing.
Nah, untuk pada line 53 ini A0 A0 hasil A0-nya ini berasal dari baris pertama kolom keempat. Pada line ke54 ini hasil dari A1 itu merupakan baris kedua kolom keempat. Hasil dari pada line 53 ini hasil dari A2 ini merupakan baris ketiga kolom keempat, sehingga nanti akan ditulis atau ditampilkan di sini yaitu persamaan dengan variabel. Persamaan dengan variabel yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X kuadrat. Maka A0 di sini akan menampilkan nilainya pada baris pertama kolom keempat, A1 pada baris kedua kolom keempat, A2 pada baris ketiga kolom keempat. Nah, di sini persamaan variabelnya bisa kita lihat, yaitu 2,4786 ditambah 2,3593x ditambah 1,8607x kuadrat. Pada line 57 merupakan data variabel x, di mana nantinya data variabel x ini akan dimasukkan pada persamaan pada line ke-58 ini. Nantinya dimasukkan satu-satu. Yang pertama dari x sama dengan 0, kita masukin 0 x-nya sampai dengan data ke-6. Nanti kita masukin x sama dengan 5. Sehingga hasil y-nya itu sama dengan ini bisa dilihat. Untuk data pertama yaitu 0, data pertama yaitu x sama dengan 0, maka hasilnya y sama dengan 2,4786 sampai dengan data ke-6 yaitu x sama dengan 5, yaitu hasilnya 60,7929. Pada line 60 ini listing program di sini untuk menampilkan suatu gambar grafik dari regresi kuadratik. Nah, di mana plot di sini tuh berhubungan dengan xi atau dengan x, y, variabel x, variabel y, terus o, terus x dan y. Lalu x di sini merupakan range dari x dan y-nya. Di sini title ini untuk penambahan judul, yaitu data pengamatan nanti pada gambar. Lalu x label x atau untuk melabeli pada koordinat x, itu dengan huruf x, dan y label y untuk melabeli koordinat y dengan huruf y. Sehingga bisa kita lihat pada gambar regresi kuadratik. Listing program berikut merupakan untuk mencari nilai error. Sehingga bisa kita lihat hasil nilai error data pertama sampai data ke-6, yaitu ini. Lalu line ke-67 merupakan jumlah keseluruhan nilai errornya, sehingga hasilnya 4,4114. Lalu pada line ke-68 merupakan nilai error rata-rata, yaitu dari jumlah keseluruhan error dibagi data, yaitu 6. Maka nantinya akan pada data ke-69 ini akan ditampilkan persamaan dari regresi kuadratik dengan variabel, yaitu sebagai berikut, yaitu y sama dengan 2,4786 ditambah 2,3593x ditambah 1,8607x kuadrat ditambah nilai errornya yaitu 0,7352. Sekian pembahasan tentang regresi linear dan regresi kuadratik dengan menggunakan listing program pada MATLAB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.